yang baik di mata sang ibu belum tentu baik untuk sang anak. Sebab perjodohan dengan orang yang salah bisa mengubah harapan menjadi penyesalan. Ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Ini tehnya. Lama banget sih. Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu, tau nggak? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Saya mewah-mewahan. Asal kamu tahu ya, keluarga aku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan, tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turun aja di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Mas, pelan-pelan. Enggak! Berhenti. Gue bilang enggak. Turunin aku sekarang, Mas. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Ibu Tuti sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk membagikan kisahnya. Mungkin bisa dimulai dari awal Ibu. Bagaimana semua ini terjadi? Semuanya berawal dari saya menjodohkan anak saya dengan saudara almarhum suami saya yang bernama Angga. Bu, kalau saya boleh tahu Bu, apa alasannya Ibu mau menjodohkan putri Ibu dengan si Angga ini? Karena saya nggak enak sama keluarganya Angga, Mbak. Semasa almarhum hidup, dia berhutang budi banyak sama keluarga Angga. Maka untuk membalas kebaikannya, ibunya Angga meminta saya untuk menjodohkan Lina dengan Angga, Mbak. Kemana sih, Lin? Angkat dong teleponnya. Aku harus cepet-cepet sampai rumah. Aku nggak mau lagi berurusan sama orang stres itu. Udah jam segini. Kok kamu masih belum pulang juga? Ibu. Lina. Iya. Sebentar Ibu buka pintunya. Bu, bukain pintunya, Bu. Ibu! Cepetan bukain pintunya, Bu. Ibu! Bu, bukain, Bu! Bu! Ibu, bukain pintunya! Ibu cepetan, Bu, bukain pintunya, Bu! Kamu kenapa, Lin? Kamu takut ya sama aku? Kok muka kamu tuh panik banget sih? Kamu gak suka ya ketemu sama aku? Ada apa sih, Lin? Kok kamu gedor-gedor pintu segala? Terus ini kenapa nih? Kok kamu malah ngumpet di belakang Ibu? Hah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada? Iya, Bu. Lina, kamu tuh kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Kalian ada masalah ya? Enggak kok, Bu. Kita berdua gak ada masalah. Biasalah, namanya juga orang pacaran. Jauh banget bohongin orang. Udahlah, Lin. Kamu gak usah ketakutan kayak gini. Orang pacaran memang harus saling mengerti. Apalagi kan kalian sebentar lagi mau nikah. Enggak, Bu. Aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Maafin aku ya, Lin. Aku janji gak bakal ngulangin kesalahanku lagi. Aku harap perjodohan kita ini gak akan kamu batalin ya. Dan aku gak bakal marah-marah lagi sama kamu. Tuh, lihat tuh. Angga udah minta maaf dengan tulus. Kamu maafin dia ya. Bu, dia itu udah mempermalukan aku di depan umum. Dia udah kasarin aku dan maki-maki aku di depan banyak orang, Bu.
Lin, aku kasarin kamu karena aku nggak suka ngelihat kamu tuh berduaan sama cowok di luar sana, Lin. Mas, kan aku tuh udah bilang sama kamu, dia itu rekan kerja aku. Masa aku harus anggurin dia kayak gitu aja, nggak aku ajak ngobrol? Kayak enak dong aku, Mas. Tapi Angga ada benernya juga, Lin. Dia ini kan calon suami kamu. Seharusnya kamu tuh jangan terlalu ramah sama laki-laki selain Angga. Lin, aku minta maaf ya, Lin. Aku janji aku nggak akan ngulangin itu lagi, Lin. Please, maafin aku, Lin. Nah, udahlah dimaafin. Kasihan loh Angga sampai bersimpuh begitu. Maafin Angga ya, Lin. Ya udah aku maafin. Jadi waktu itu anak ibu ketakutan dengan calon suaminya sendiri, Bu. Ya Mbak, waktu itu ada sedikit masalah. Tapi Angga udah minta maaf dan tak akan mengulanginya lagi, Mbak. Tapi Bu, apakah Angga benar-benar menepati janjinya kepada anak ibu? Enggak, Mbak. Enggak sama sekali. Bodohnya saya, Mbak, mempercayai omongan Angga. Tapi pada kenyataannya, padahal Angga yang menyakiti anak saya di rumah saya sendiri, Bu. Mbak. Ibu. Yang sabar ya, Bu. Mas, ini tehnya. Lama banget sih. Kamu kenapa, Mas? Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu, tau nggak? Kamu tuh ikhlas nggak sih sebenarnya? Ikhlas kok, Mas, ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kenapa teh ini pahit? Kamu kan tahu aku nggak suka teh pahit. Maaf ya, Mas. Aku tadi udah pakein 2 sendok teh kok gulanya. Allah, lu sebanyak alasan kamu. Aku tahu ya, kamu ngasih gula sedikit kan di teh aku. Kamu mau ngerjain aku kan? Enggak kok, Mas, enggak. Ah, Pak. Ah. Sakit, Mas. Tega ya kamu. Aku kira kamu udah berubah. Tapi kamu masih aja kasar. Elin, dengerin aku ya. Aku nggak akan kasar kalau kamu bisa bikinin aku teh yang benar. Ngerti? Hah? Ngerti nggak? Lina? Lina, kamu kenapa kok? Maafin aku ya, sayang. Ada yang sakit? Enggak, Bu. Tadi aku nggak sengaja numpain teh di tangan Lina. Kamu Oh, lupa kan, sayang? ini tehnya biar ibu taruh di belakang aja. Nggak usah, Bu, nggak usah. Biar saya aja. Udah nggak apa-apa, ibu juga mau ke belakang kok, mau ke dapur. Ya, Yaudah, Bu, makasih ya, Bu. Jadi nggak enak, Bu. Tega ya kamu, Mas. Aku nggak nyangka kamu ngelakuin hal semanipulatif ini. Berarti aku ini calon idaman ibu kamu. Buktinya ibu kamu tuh selalu percaya sama aku. Ngapain lagi sih, Mas? Sakit, Mas. Mas, lepasin. Mas, lepasin atau aku bakalan aduin ke ibu dan ceritain semuanya. Iya, yes! Aku cuman pengen kamu temenin aku keluar. Bisa nggak? Gak bisa. Aku mau bantuin ibu ke dapur. Aku harus gimana ya? Aku mau curhat sama ibu. Kalau Mas Angga itu nggak layak jadi suami aku. Tapi bibir aku kayak ada yang nahan. Susah banget mau ngomong.
Lina, kamu kenapa? Kok kamu kayak banyak pikiran gitu? Ada yang mau diomongin sama ibu? Loh, kok malah diem? Kenapa sih, Lin? Apa yang mau diomongin sama ibu? Udah ngomong aja. Bu, kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama Mas Angga, ibu marah nggak sama aku? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Emangnya kamu disakitin lagi sama Angga? Kalau kamu mau tahu jawaban ibu, ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Hanya perjodohan kalian yang bisa membayar hutang budi keluarga kita sama keluarga Angga. Berarti aku akan selamanya terjebak dalam hubungan toksik bersama Mas Angga. Emangnya kamu gak mau nikah sama Angga? Mau kok, Bu. Jujur, Mbak, saya kaget ketika anak saya bertanya seperti itu. Apalagi saya lebih kaget lagi, Mbak, ketika saya melihat wajah anak saya yang begitu tertekan, Mbak. Iya, Bu. Ibu manapun pasti akan panik melihat hal itu. Tapi mungkin anak ibu tuh nggak enak, dia nggak berani menanyakan hal itu langsung kepada ibu. Iya, Mbak, anak saya emang nggak enakan. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya anak saya masih melanjutkan pertunangannya sama Angga. Pada suatu malam, saya melihat suatu kejadian yang bikin saya shock, Mbak. Apa, Ibu? Apa yang Ibu lihat? Mudah-mudahan ibu udah tidur. Aku nggak mau ibu ngelihat kondisi aku yang kayak gini. Lina, kamu udah pulang? Ya udah, Bu. Kamu tuh kenapa sih? Kok nunduk terus? Gak apa-apa kok, Bu. Ibu jadi penasaran. Seperti ada yang kamu tutupin. Astagfirullahaladzim. Kenapa muka kamu memar kayak gini, Nak? Ini perbuatan siapa? Aku tadi cuma kejeduk pintu aja kok, Bu. Ibu nggak percaya. Pasti kamu bohong. Pasti Angga kan yang melakukan ini. Ya kan? Erin, aku mau ya pernikahan kita itu yang mewah dan aku mau nikah di gedung. Ngundang 500 orang. Kamu yakin, Mas? Itu biayanya nggak sedikit loh, Mas. Terus kamu mau pernikahan yang kayak gimana? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Nggak usah yang mewah-mewahan. Lebih baik uangnya kita tabung untuk hidup kita setelah nikah nanti. Kamu pikir keluarga aku itu bakal jatuh miskin gitu kan? Kalau kita nikah di tempat yang mewah, iya? Bukan gitu maksud aku, Mas. Maksud aku... Asal kamu tahu ya, keluarga aku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan, tau nggak? Kamu ingin nggak utang ayah kamu itu segunung? Siapa yang bayar? Keluarga aku. Apalagi cuma ngundang 500 orang, kecil tau nggak? Aku kan cuma jawab pertanyaan kamu. Kenapa kamu malah bawa-bawa almarhum bapak aku? Seakan-akan jawaban kamu tuh meremehkan aku, tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turun di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin. Mas, pelan-pelan. Enggak, enggak. Berhenti. Gua bilang enggak.
Mas, aku mau turun aja, Mas. Enggak. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Cerewet banget sih lu jadi orang. Mas, Diam. turunin aku sekarang, Mas. Ini akibatnya cewek kayak lo itu sialan tau nggak? Mas, sakit, Mas. Diam lo. Sini, jangan kurang ajar lu tau nggak? Lu mau bunuh gue, ah? Iya, rasain deh. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu, Mas. Gue nggak akan maafin lu sebelum lu mati di tangan gue, tau nggak? Selama ini aku diem ya. Tapi kali ini aku nggak bakalan diem. Ah! Kurang ajar, Len! Len! Sini lo. Ah! Berhenti lo! Ngapain lo mukulin cewek, ah? Ada apa nih, Mbak? Kok si Mas ini bisa mukulin Mbak sih? Lu gak usah ikut campur dengan masalah orang ya? Ini rumah tangga gue! Dia selingkuh! Enggak, Pak. Dia bukan suami saya. Saya juga bukan istri dia. Kami cuma pacaran, Pak. Dia mukulin saya karena dia mau bunuh saya. Oh, jadi lo bohongin kita? Beraniin ngayalah sama perempuan? Ah, sini lo! Ya Allah. Kenapa sih Angga berbuat sekejam itu sama kamu? Ibu gak akan ngebiarin Angga menyakiti kamu lagi. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setia